Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa yang telah hadir. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang seperti apa pelaksanaan tugas akhir dan pelaksanaan skripsi di Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, terutama di kelompok ilmuwan rekayasa perangkat lunak dan data atau relata. Baik, pertama-tama, apa itu skripsi atau tugas akhir? Skripsi atau tugas akhir itu identik untuk mahasiswa S1. Nah, kalau konteks di informatika S1 UAD adalah menunjukkan kemampuan seorang mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan atau problem solving dengan menggunakan kaidah-kaidah pemecahan masalah yang berlaku sesuai konteks permasalahan yang dia hadapi. Jika konteks permasalahan yang berbasis penelitian, maka tentu saja akan menggunakan paradigma atau siklus pelaksanaan penelitian. Begitu pula kalau melibatkan pengembangan perangkat lunak, maka biasanya akan menggunakan paradigma pengembangan perangkat lunak yang baik. Jadi artinya ada suatu masalah dan bagaimana mahasiswa itu mampu melakukan pemecahan masalah tersebut atau problem solving, kemudian menuliskannya dalam laporan tertulis secara personal. Itu adalah tentang tugas akhir. Kemudian apa standar minimal yang dikehendaki dari tugas akhir atau skripsi informatika UAD? Standar minimal tugas akhir atau skripsi adalah mahasiswa mampu mengerahkan segenap kemampuannya secara intelektualitas, kemampuan analitik, keterampilan teknis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi standar minimalnya itu. Nah, agar bisa memenuhi standar minimal tugas akhir tersebut, maka seorang mahasiswa harus telah menguasai keterampilan dan kemampuan dari akumulasi seluruh kuliah yang dia telah lalui sebelumnya dari semester 1 sampai semester 6, yang kurang lebih sebanyak 130-an SKS, mulai dari kemampuan menganalisis, menulis yang baik dan benar, kemudian kemampuan pemrograman, coding, kemudian menerapkan suatu algoritma atau metode yang nantinya dia akan gunakan untuk memecahkan masalah. Ini kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki seorang mahasiswa untuk menghadapi tugas akhir. Nah, apa saja jenis-jenis dari tugas akhir atau skripsi? Kalau menurut klasifikasi kami, ada 4 jenis yang bisa diambil salah satu oleh mahasiswa. Pertama, skripsi yang menerapkan metode, algoritma atau framework. Yang kedua, skripsi yang berbasis proyek yang berorientasi bisnis atau profit atau kontribusi kepada komunitas. Kemudian skripsi yang berbasis research. Kemudian terakhir adalah skripsi yang berbasis startup atau kewirausahaan. Contoh untuk tugas akhir atau skripsi berbasis penerapan metode atau algoritma atau framework misalnya ya adalah TA atau skripsi ini diorientasikan untuk menghasilkan solusi terbaik guna memecahkan suatu masalah yang spesifik. Kemudian memiliki dan mahasiswa jika ingin mengerjakan skripsi model ini memiliki pengetahuan yang memadai untuk menerapkan suatu algoritma menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Artinya pilih suatu metode yang sesuai untuk memecahkan masalah spesifik. Artinya juga metode algoritma tersebut adalah solusi yang terbaik untuk masalah yang ditemui. Contoh topik atau judul untuk penelitian jenis ini adalah identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional pada story review menggunakan latent elevation atau LDA. Optimasi pembobotan kompleksitas use case menggunakan partial swarm optimization, atau deteksi dan koreksi source code vulnerabilities pada aplikasi berbasis PHP menggunakan random forest dan time analyzer. Kemudian contoh yang jenis TA atau skripsi yang kedua yang berbasis proyek atau kontribusi komunitas adalah TA yang sasarannya adalah menghasilkan solusi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. TA jenis ini akan banyak dan patuh terhadap penerapan aspek-aspek software engineering yang baik. Kemudian yang ketiga,
menguasai penggunaan case tools, framework, library, dan tool pendukung lainnya. Contoh dari TA seperti ini adalah pembuatan test suite otomatis untuk pengujian aplikasi kontak tracing COVID-19, pengembangan aplikasi chatbot untuk penerimaan mahasiswa baru, kemudian pengembangan aplikasi evaluasi minat dan bakat yang terintegrasi dengan sistem informasi sekolah. Nah, ciri khas dari TA seperti ini adalah adanya suatu pengguna yang akan memberikan implikasi ekonomi atau finansial bagi mahasiswa tersebut, atau kontribusi ke komunitas. Nah, TA seperti ini sebenarnya hampir mirip dengan MTP. Tetapi kalau MTP, mahasiswa masih belum patuh dengan aspek-aspek software engineering yang baik. Tetapi kalau sekritis seperti ini sudah mutlak harus menggunakan aspek software engineering yang baik. Mulai dari requirement kebutuhan yang bagus, kemudian konstruksi kode perangkat lunaknya sudah bagus, menggunakan test unit, menggunakan framework yang baik, library yang baik, tool pendukung yang baik, hingga pengujiannya yang disiplin dan baik dan serta terdokumentasi. Itu salah satu perbedaan, beberapa perbedaan. Kemudian yang ketiga, skripsi yang berbasis penelitian atau research. Ini adalah biasanya cocok bagi mahasiswa yang berniat untuk studi lanjut S2, S3 atau menjadi peneliti, yang memang cita-citanya ingin jadi ilmuwan atau ingin jadi dosen. Nah, penelitian ini kebanyakan nanti akan merupakan bagian dari penelitian dosen. TA seperti ini adalah bagian dari penelitian dosen, karena memang dia akan memiliki pertanyaan penelitian, ya, memiliki pertanyaan penelitian atau research questions. Kemudian mahasiswa yang ingin mengambil jalur seperti ini memiliki kemampuan menulis ilmiah dan analisis yang memadai. Mengapa? Karena riset itu kontribusinya adalah ke pengetahuan baru. Nah, sehingga salah satu benefit mengambil topik seperti ini, nanti Anda akan benar-benar mempelajari bagaimana metodologi penelitian yang baik dan benar. Contoh beberapa judul atau topik terkait skripsi berbasis penelitian adalah pendekatan search-based interaktif dan dinamis untuk rekomendasi source code refactoring, need for sleep, pengaruh kekurangan tidur malam hari terhadap kinerja program pemula, atau kerangka kerja pemprioritasan kebutuhan produk lunak pada pengembangan software berbasis agile. Nah, beda ya dengan yang berbasis penerapan metode atau berbasis proyek tadi. Kemudian yang keempat, jenis skripsi atau TM berbasis startup atau kewirausahaan. Jadi kalau kamu punya ide, kemudian punya tim, dan Anda yakin ide tersebut memiliki market yang memadai untuk menggunakan atau mengadopsi, kemudian Anda punya strategi pemasaran yang bagus, sudah memikirkan skalabilitas pengguna yang besar, kemudian ide tersebut cukup unik dan baru, Anda mampu membuat prototipenya untuk demo ke calon pengguna awal atau ke calon investor atau seed investor, kemudian mampu menganalisis risiko bisnis, rencana bisnis, dan sudah melakukan validasi ide, ini mungkin skripsi yang cocok untuk Anda. Contoh misalnya ya, ini adalah ide-ide yang sekilas yang mungkin bisa diangkat jadi startup. Carilawyer.com, aplikasi pencari advokat yang sesuai dengan masalah hukum Anda. SmartFin, aplikasi keuangan pribadi terintegrasi dengan instrumen investasi. Atau kuliah, platform kuliah online berbasis jejaring sosial. Nah, itu adalah 4 jenis TA skripsi yang bisa Anda pilih. Memilih yang mana sesuai dengan interest Anda dan beberapa faktor lain yang mungkin jadi pertimbangan Anda memilih tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan atau menjalani tugas akhir atau skripsi adalah, pertama, karena zaman sekarang adalah zaman kerja dalam tim, maka usahakan mengerjakan suatu skripsi itu dalam suatu tim atau kelompok. Walaupun nanti laporan yang diberikan yang dituliskan itu sangat secara individu, tetapi dalam mengerjakan bisa berkelompok dengan pembagian skop permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian biasakan menggunakan tool kolaborasi yang sudah luas digunakan seperti GitHub, Trello, Slack, dan sebagainya. Dan ingat batasan-batasan antara segitiga proyek. Pertama, biaya, waktu, dan skop TA. Dan ini memiliki trade-off, kelebihan dan kekurangan masing-masing.
karena semuanya akan mempengaruhi kualitas TA Anda. Nah, setelah memahami apa itu skripsi dan jenis-jenis skripsi yang bisa Anda ambil, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tahapan tugas akhir itu secara garis besar. Yang pertama, Anda harus menentukan dulu masalah. Temukan masalah. Ya, apa itu masalah? Ketika Anda lihat atau rasakan ada rintangan atau halangan yang membuat suatu sasaran atau kondisi tertentu menjadi sulit tercapai atau terpenuhi, maka itu adalah masalah. Kemudian setelah menemukan masalah, Anda analisis lebih lanjut, siapa yang terkena masalah tersebut? Apakah orang, organisasi, pelanggan, kelompok, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian, apa dari masalah tersebut? Yaitu, apa batasan masalahnya? Apakah masalahnya terbatas pada suatu sistem tertentu, organisasi, atau alur kerja tertentu? Kemudian, kapan masalah itu biasa muncul? Yaitu, kapan masalah tersebut harus diselesaikan dan dipecahkan? Kemudian di mana masalah terjadi atau muncul? Apakah di lokasi tertentu? Apakah ketika di proses tertentu atau di produk tertentu dan sebagainya? Kemudian mengapa masalah itu muncul? Dan kemudian mengapa pentingnya menyelesaikan masalah tersebut? Apa dampaknya pada pengguna atau stakeholder? Dan ini pertanyaan yang harus Anda jawab. Dan nantinya akan Anda tuliskan dalam laporan atau proposalnya. Sebagai contoh, setelah menemukan masalah, maka Anda harus menuliskan pernyataan masalah atau rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3 minimal ya. Biasanya ada konteksnya, kemudian masalahnya apa, dan solusi yang akan diusulkan. Sebagai contoh, pengguna aplikasi mobile biasanya menuliskan kesan dan pesan terkait aplikasi yang digunakannya pada bagian review atau komentar di Play Store. Ini adalah konteks dari masalah yang akan Anda angkat. Kemudian seiring komentar yang masuk semakin banyak, membuat customer service kewalahan untuk membaca dan menentukan isi dari review atau komentar yang masuk tersebut secara satu persatu. Nah, ini mulai masalahnya muncul. Identifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diusulkan penggunaan LDA untuk mengklasifikasi review yang masuk secara otomatis, dan ini solusi yang Anda tawarkan. Kita lihat siapa yang mendapatkan masalah, customer service ya. Kemudian kapan? Ketika komentarnya sudah banyak masuk ya, dan membuat CS jadi kewalahan. Apa yang jadi batasan? Batasannya adalah app review di Play Store, ya kan? Kemudian kapan dan seterusnya. Anda bisa analisis lebih lanjut. Kemudian setelah Anda membuat problem statement atau rumusan masalah, maka lakukan justifikasi. Ya, justifikasi adalah proses apakah benar masalah yang diangkat itu valid. Nah, ya. Misalnya tadi masalahnya adalah komentar yang masuk banyak membuat CS kewalahan untuk membaca satu persatu. Benarkah ini masalah? Jangan-jangan kita hanya ilusi kita saja. Ya. Untuk itu Anda perlu menjustifikasinya dengan membaca koran, artikel ilmiah, majalah, wawancara, atau studi pendahuluan di laboratorium. Anda bisa lakukan. Nah, ketika itu memang valid, benar, ada orang yang atau CS yang kewalahan seperti itu, maka sah masalah tersebut bisa diangkat. Jadi proses menemukan masalah, menjustifikasi adalah proses yang paling penting sebelum Anda melakukan pemilihan metode dan mendevelop suatu solusi. Setelah menjustifikasi masalah yang Anda lalui, maka selanjutnya adalah mengapa atau apa alasan kita memilih suatu metode tertentu. Ya, tadi dari problem statement tadi. Misalnya mengapa kita tadi memilih LDA? Mengapa tidak metode lain? Mengapa tidak menggunakan framework teknik lain dan lain-lain? Nah, di sini Anda masuk ke tahap berikutnya untuk menganalisis pilihan-pilihan yang ada yang tersedia sebelum Anda menentukan pilihan menggunakan metode tertentu. Jadi Anda harus jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, kemudian pastikan metode yang dipilih tersebut sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat. Intinya jangan sampai Anda memilih alat atau teknik atau meriam untuk membunuh nyamuk,
Sebaliknya begitu pula Anda memilih silet untuk memotong pokok pohon kelapa. Jadi pastikan cocok dengan masalah yang diangkat. Nah, setelah Anda menentukan dan benar-benar sesuai dengan karakteristik masalah, barulah Anda merancang dan menerapkan rencana solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, kalau dari sini Anda bisa menerapkan metode-metode yang sudah ada. Anda misalnya menerapkan metode soft engineering, kemudian baru memasukkan metode yang digunakan tadi, kemudian Anda mengikuti tahap-tahapan yang sudah ada. Dan jangan lupa didokumentasikan setiap tahap tersebut. Karena nanti Anda masuk pada tahap terakhir yaitu menuliskan laporan secara lengkap. Setelah menuliskan laporan, barulah Anda akan bersiap memasuki tahap terakhir yaitu presentasi pendadaran, tugas akhir atau skripsi. Nah, demikianlah. Semoga presentasi singkat ini bermanfaat dan selamat berjuang mengerjakan skripsi atau tugas akhir Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.